Pemilu.kpu.go.id, nanti di situ muncul cek anggota parpol. Masukkan nik aja, nanti kita muncul tuh ada pemberitahuan. Dan ternyata tidak terdaftar dalam Sipol. Oh, tidak ya. terdaftar. Wow. Ini dia 4 bincang-bincang asik soal pemilu dan segala pernak-pernik. Biar kamu ngerti dan gak malu-malui. Ngerti hakmu dan paham kewajibanmu. Asik! Yeay, yeay, yeay. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ulan, udah mulai. Maaf. Jangan ketinggalan dong akunya Habis ya. gimana Bang Naldi udah di depan pintu? Serius ya? Iya. Oh iya, Bang Naldi udah di depan ya. Ya ampun. Silakan masuk nih, Bang. Halo Bang Naldi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar? Iya. Sebelum tanya kabar, duduk dulu dong. Boleh, silakan duduk ya. Silakan minum juga. Kita sudah sediain minum loh. Ini minum sampai tiba-tiba udah ada ya. Spesial buat Bang Naldi Oh, ya. gitu. Wah, ini pokoknya kalau tamu spesial yang datang, pembahasan kita juga spesial nih ya. Yang penting bukan nasi goreng ya, spesialnya ya. Tapi Juga kita spesial sapa ya. dulu nih teman pemilih Boleh. lainnya. Kita kembali lagi teman pemilih di podcast KPUM, podcast Komisi Pemilihan Umum Kota Medan di channel YouTube Humas KPU Kota Medan. Ya, pasti pada nunggu-nunggu ya. Udah beberapa kali kita podcast dan kali ini kita akan bahas tentang yang lagi viral, yang banyak ditanya-tanya sama masyarakat ya. Dan tentunya kalau misalnya terkait yang viral, kira-kira apa nih Kak Ulan? Nah, ini ada dari Twitteran teman pemilih nih ya. Teman-teman coba cek apakah namamu dicatut sebagai anggota parpol. Masa nama saya terdaftar sebagai anggota parpol. Nah, ini sudah di like oleh lebih dari 14.000 pengguna gitu ya. Jadi Banyak. sepertinya hal ini sudah apa ya, viral di masyarakat gitu ya. Maksudnya ada pencatutan nama masyarakat sebagai anggota parpol. Oh, berarti Padahal dia- bukan ya kan? Oh, berarti dia nggak daftar sebagai anggota parpol, tapi tiba-tiba namanya keluar Udah di muncul. website. Dan itu nggak hanya Kok satu bisa gitu? parpol loh, bisa double di 2 parpol seperti itu. Wah, ini kayaknya serius juga nih masalahnya nih ya. Iya. Tapi lucu juga ya kok bisa seperti itu sih Bang Naldi. Ini kebetulan bintang tamu kita hari ini adalah ada Abang Muhammad Rinaldi Khair ya, Bang. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Medan. Nah, masalah yang tadi udah dibilang sama Kak Ulan, kira-kira itu kenapa kok bisa seperti itu? Iya, itu yang berkembang sekarang di masyarakat ya. Sebenarnya kita sudah punya antisipasi terkait hal itu. Kita sudah menyiapkan aplikasi untuk masyarakat untuk memeriksa, mengecek apakah memang namanya itu ada di data anggota partai politik. Nah, mungkin bisalah sekalian saya sosialisasikan ya aplikasinya di sini apa namanya. Ya. Mungkin host bisa kita langsung. coba ya. Nah, dia Ini- di infopemilu.kpu.go.id. Oke. infopemilu.kpu.go.id, nanti di situ muncul cek anggota parpol. Cek Kita anggota coba parpol. buka ya, Nah, infopemilu.kpu.go.id. Kita deg-degan nggak ya? Kira-kira Nanti masuk nggak? takutnya nama kita masuk Tercatat pula ya, kan. sebagai anggota parpol. Tercatat Coba. sebagai anggota parpol ya. Nah, jangan-jangan memang pernah di partai politik. Nah, Belum pernah loh, Belum. Pak. Atau mungkin pasangannya dulu pernah jadi anggota parpol maka Belum dimasukkan juga. gitu, enggak Ini ya? aku masukin dulu ya. Ini agak panjang kalau soal yang namanya nick. Masukin nick dulu ya, Masukkan nih. pemirsa ya. Kalau Bung Ulan udah cek ya? Saya udah cek, Udah cek ya. terdaftar sebagai pemilih. Sudah terdaftar sebagai anggota partai politik, maaf. Nah, Oke, tunggu ya. Ini simpel sih, tinggal masukkan nick aja, nanti kita muncul tuh ada pemberitahuan terdaftar atau tidak. Kalau terdaftar nanti di partai mana terdaftarnya gitu. Kalaupun dia terdaftar, nanti akan ada di situ di aplikasi itu tanggapan. Oke, Ada. udah masuk dan ternyata tidak terdaftar dalam Sipol. Oh, tidak ya. terdaftar. Nih. Berarti kalau tidak terdaftar kan clear ya, nggak ada masalah. Aman gitu. ya, soalnya aku juga
Kalau terdaftar juga nggak apa-apa gitu kan, yang mana tahu kita memang simpatisan partai politik. Amin, gitu kan. mudah-mudahan ya setelah ini aku Nanti bisa- kan dipanggil acara-acara kampanye gitu, diundang kan bagus juga ya kan. Boleh. Nah, Kayaknya ide yang bagus. iya. Oke. Bagaimana kalau nggak terdaftar ya gitu kan jadi pertanyaan nih. Yes. Kalau terdaftar, itu kan nggak terdaftar. Nah, kalau terdaftar mekanismenya ada dua. Pertama bisa langsung klik tanggapan di aplikasi tersebut. Nanti dimasukkan beberapa bukti bahwa hasil screenshot tadi dari aplikasi dia terdaftar misalnya. Nanti ada kolom di situ diisi oleh masyarakat apa keluhannya kira-kira, apa tanggapannya. Apakah misalnya saya tidak pernah terdaftar sebagai anggota partai politik ini dan mohon agar dikeluarkan misalnya seperti itu, atau saya pernah menjadi anggota partai politik A tapi sudah mengundurkan diri misalnya kan, silahkan diklik nanti di kolom tanggapannya. Nah, kalau misalnya ingin datang langsung ke KPU Kota Medan ya silahkan, boleh saja. Kita akan layani, ada helpdesk yang buka dari hari Senin sampai Minggu setiap hari, dari pagi sampai jam 17.00. Jadi kami nggak ada liburnya nih, kayak Gina, Ulannya kan nggak ada liburnya. Persyaratannya apa tuh Bang kalau misalnya kita pengen melapor? Apa yang dibawa oleh masyarakat? Nah, yang dibawa itu adalah yang jelas bawa dirinya lah, ya kan? Bawa dirinya, dia datang, ya kan? Jangan bawa rombongan keluarga juga, karena bukan tempat wisata, ya kan? Nah, KTP lah, KTP. Jadi kita nanti akan cek NIK di KTP-nya di aplikasi. Kita cek kalau memang terdaftar dan dia merasa keberatan, maka kita kasih formulir keberatan tanggapan masyarakat. Setelah diisi nanti akan kita unduh ke aplikasi, kita bantu unduh ke aplikasi. Lalu nanti akan kita sampaikan by surat ke KPU RI melalui KPU provinsi. Nah, lalu prosesnya seperti apa gitu kan? Nah, sampai hari ini tuh ada sekitar 10 tanggapan masyarakat yang masuk ke KPU Kota Medan. Ada 10 yang harus kita tindak lanjuti. Nah, nanti kami akan mengundang partai politik yang masuk dalam tanggapan masyarakat. Kita undang klarifikasi. Kita tanyakan, ini ada laporan nih masyarakat, misalnya Kak Gina kan, oh Kak Gina ini dia terdaftar di aplikasi, padahal dia tidak gitu kan. Nah, kami tanya kepada partai politik, gimana nih partai politik? Dia minta dikeluarkan, bisa nggak dikeluarkan? Oh ya udah, nggak apa-apa, kita keluarkan. Memang sebelumnya 10 tahun yang lalu ya kan, pada dahulu kala katanya Kak Gina ini memang aktif di partai misalnya kan, tapi sekarang ternyata sudah tidak lagi. Ya udah kita keluarkan. Jadi nanti eksekusinya di partai politik yang mengeluarkan atau mencabut nama tersebut dari parpol, tetap nanti partai politik melalui Sipol aplikasi. Kita hanya menyampaikan saja nanti seperti itu. Jadi yang mudah-mudahan nanti di tanggal 14 September namanya sudah clear, tidak ada lagi, ataupun nanti 14 paling lama tuh 14 Desember nanti dicek lagi. Seperti itulah kira-kira gitu kan. Tapi kayaknya kalau di Medan nggak terlalu banyak lah. Tadi kan hanya 10 ya, sudah sebulan kita buka layanan helpdesk, hanya sekitar 10 yang merasa keberatan terkait itu. Gitu kira-kira. Jadi untuk sahabat pemilu nggak perlu khawatir lagi ya kalau misalnya nanti namanya dicek masuk ke dalam anggota partai politik, langsung aja datang ke KPU Medan, bawa KTP, nanti akan diverifikasi ya. Betul. Datanya untuk dihapuskan dari keanggotaan parpol itu ya. Ini cerita menarik sebenarnya. Sudah ada 10 orang ternyata yang terjadi seperti itu ya, sampai-sampai viral juga di Twitter. Jadi ada cerita menarik lainnya nggak mengenai verifikasi administrasi parpol lainnya? Oh ya benar. Saat ini kan kita sedang masuk tahapan verifikasi administrasi ya. Verifikasi administrasi ini bagian dari proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu. Jadi
peserta pemilu nanti, partai politik yang ada nanti yang menjadi peserta pemilu, itu kita verifikasi dulu mana yang dianggap layak, mana yang dianggap memenuhi syarat untuk menjadi peserta. Nah, verifikasi seperti apa? Saat ini kita secara administratif, kita lihat KTP-nya, kita lihat KTA-nya, kita lihat apakah ganda, maksudnya ganda itu terdaftar di 2 partai politik atau lebih, gitu kan? Nah, yang menariknya apa? Yang menariknya kadang ada satu anggota partai politik itu terdaftar di 3 partai politik, gitu. Satu anggota, satu nama terdaftar di 3 partai politik. Nah, ini banyak terjadi ya. Mungkin kebiasaan masyarakat Kota Medan mungkin ya, yang sangat aktif berpolitik. Jadi dia mungkin di tahun 2010 aktif di Partai A, lalu tahun depan pindah ke partai lain. Nggak senang dia dengan ketuanya mungkin, atau mungkin pindah lagi. Jadi masyarakat Kota Medan ini kan sangat aktif ya berpolitik ya. Jadi bisa jadi satu orang bisa tiga KTA segala macam. Nah, itu yang harus kita verifikasi. Yang mana sebenarnya partai yang saat ini diakui, yang dipilihnya ya. Nah, kalau itu terjadi maka kita akan minta melalui sipol, melalui aplikasi juga kepada partai politik untuk mengupload, menyiapkan surat pernyataan. Jadi surat pernyataan bahwa dia itu sekarang berada di partai politik mana, yang menerangkan bahwa misalnya dia terdaftar di partai A, B, dan C, ya kan? Nah, dia menyatakan bahwa saya terdaftar di partai politik A, maka disitulah dia akan ditetapkan, di MS-kan kalau bahasa permin ya, verifikasi administrasi ya. MS itu maksudnya bukan memes ya, bukan memes. MS itu memenuhi syarat. Nah, kalau yang di partai B dan partai C tidak ada surat pernyataannya, maka yang B dan C akan di TMS-kan. TMS itu tidak memenuhi syarat. Seperti itu. Dan yang lebih menarik lagi, ternyata surat pernyataannya bisa keluar tiga-tiganya gitu. Surat pernyataannya, ini orangnya satu. Tadi terdaftar di 3 partai politik. Kita minta surat pernyataan. Surat pernyataannya di 3 partai politik ini ada gitu. Misalnya si A tadi kan, si A tadi buat surat pernyataan untuk partai B, untuk partai C dan partai A. Ada surat pernyataannya. Gimana itu ya kan? Jadi apa perlu klarifikasi lagi, dipanggil masyarakatnya atau gimana tuh Bang? Ya itu dia, satu-satunya jalan ya harus diklarifikasi secara langsung. Karena kan kita bukan ahli nuzum yang akan memilih kira-kira nih surat pernyataannya yang mana nih yang kita MS-kan, yang mana kita TMS-kan. Tapi pernah ya ada seperti itu ya? Ya itu kejadian baru-baru ini ya kan? Kan nggak mungkin 3 surat pernyataan itu kita undi gitu kan? Ya kan? Yaudah yang ini aja, nggak mungkin ya, nggak fair. Jadi kita undang yang mana yang bisa menghadirkan orangnya tersebut, partai politik mana yang bisa menghadirkan orangnya tersebut di kantor KPU, maka itulah yang akan kita MS-kan. Berarti lewat partai politik ya? Iya, jadi partai politik. Tadi kan misalnya ada A, B, dan C, jadi partai politik A-nya tadi, kalau misalnya itu memang kader dialah yang membawanya, gitu. Jangan mamaknya yang bawa, kan? Ini benar lucu ya. Mamaknya pula yang bawa, kan? Jangan. Partai politiknya harus membawa, ya kan? Nah, itu dia. Atau partai politik B misalnya yang dianggap itu kadernya, maka partai politik B lah yang membawa orangnya tersebut, ya kan? Tapi nggak cukup di situ ternyata, masih ada lagi yang kejadian menarik. Banyak ya. Ya seru. Maka saya sangat antusias sekali menceritakannya. Jadi ada yang lebih menarik lagi. Yang menariknya itu hari ini, misalnya ini 2 hari nih masa untuk klarifikasi, misalnya 2 hari. Misalnya nih hari ini dan besok gitu kan. Hari ini dia datang dengan partai A. Diakuinya bahwa ya saya adalah kader partai A. Itu kita rekam loh, kita foto, kita tanyai gitu kan. Diakuinya, ya saya di partai A saat ini baru daftar segala macam. Oh ya ini surat pernyataan Bapak. Oh ya benar, ini surat pernyataan saya. Lalu kita tanya, Pak ini kok ada surat pernyataan yang lain? Oh ya mungkin saya pernah sih ada di partai politik itu katanya kan. Jadi saya tanda tangani aja. Oh gitu ya. Ya udah.
kita buatlah statusnya bahwa dia di partai A tadi kan yang bawa. Besoknya datang lagi, ada kejadian dia besok datang lagi dengan partai yang lain, dibawa dengan partai yang lain, orangnya sama. Itu Dia bukan saudara kembar. Enggak, nah ini harus kita identifikasi. Ya, tapi nggak perlu tes DNA lah ya. Nggak perlu dites Terus gimana genetiknya. tanggapan dia? Nah, kita kan kaget ya, pasti ya kaget ya, tapi nggak sampai terbalik kursi lah kagetnya ya kan. Loh bang, kok datang lagi gitu? Iya, ini di bawah partai yang lain nih, partai B atau partai C misalnya kan. Jadi yang mananya bang sebenarnya? Iya, saya baru pindah nih ke partai B. Jadi semalam saya di partai A, sekarang saya sudah di partai B katanya. Itu ada loh kejadian. Dan itu kita alami beberapa hari yang lalu. Beberapa yang lalu kita alami. Artinya apa ya? Masyarakat Kota Medan ini sangat antusias untuk berpartai. Iya. Kesimpulan saya itu sangat antusias. Saking antusiasnya semua partai diikutinya. Iya, tapi nggak bisa ya. Harus Nggak satu bisa. partai aja Iya. yang mewakili dia. Nggak gitu bisa. ya. Mungkin dia apa ya punya moto sahabat semua partai gitu ya kan. Jadi kalau ada 20 partai, maunya nama dia itu terdaftar di 20 partai gitu. Jadi Itu mungkin mau memastikan suaranya terwakili, Pak. nah iya gitu Iya, juga. benar-benar bisa jadi ya. Nah, Ternyata suara yang mewakili dia lebih banyak di partai Kenapa? Betul. Tapi salah secara teknis ya. nah Pak? tapi tidak menarik, boleh. sangat menarik sekali kan. Artinya ya saya sih menyimpulkannya itu ya bahwa ya sangat antusias gitu warga Kota Medan untuk menjadi anggota partai politik. Buktinya itu. Hari pertama dia dibawa partai A, hari Hari kedua. kedua partai B. Ya, jadi sebenarnya sampai kapan sih verifikasi parpol ini? Iya, oke. Bisa kita lihat. Untuk tahap awal itu 14 September ini kita umumkan. Maksudnya KPRI ya yang umumkan siapa-siapa yang memenuhi syarat untuk verifikasi administrasi. Lalu nanti ada masa perbaikan dan ujungnya nanti KPRI akan mengumumkan di tanggal 14 Desember. Disitulah diumumkan mana-mana partai politik yang dianggap layak, yang dianggap memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu 2024. Berarti masih ada waktu sampai dengan 14 Desember 2024 Iya. untuk verifikasi data Iya. partai politik ya. Sekali lagi teman pemilih coba cek ya di infopemilu.kpu.go.id untuk melihat apakah kita terdaftar sebagai anggota partai politik. Jadi bisa dilihat di situ tercatat nggak nama kita. Kalau kita memang merasa bukan sebagai anggota partai politik kan seperti itu. Betul. Nah, di KPU Kota Medan ini verifikasi administrasi kan sudah berlangsung lama nih Mbak. Bang Naldi ini termasuk kalau kita ada tim awal tim Adam ya Bang ya. Jadi dibagi pekerjaannya itu. Jadi teman-teman ini bekerja 24 jam ya Bang ya. Kurang lebih seperti itu. Semangat teman-teman Betul. KPU Kota Medan, ini luar biasa ya. Jadi Mbak Dina, Ada apa tuh? salah satu upaya Nah Bang ini yang buat Naldi saya berdebar-debar ini ya. untuk menjaga Nggak stamina bisa di-keep nih. adalah dengan Oh ini kado untuk saya, alhamdulillah. Ada surprise ya. Surprise ya, gimana kado. Boleh ini dibawa hal yang pulang. terkait boleh. Ini hal yang terkait dengan Bang Naldi, caranya gimana dia menjaga stamina untuk tetap bekerja dengan baik tapi juga tetap bugar gitu. Ini bahaya nih. Ini kayak mystery box gitu Bukan. ya. Ini Ini- boleh dibuka sekarang nggak? Boleh. Ini Coba bahaya dibuka. nih. Kenapa saya bilang bahaya? Kenapa? Kalau Bu Ulan tahu kiatnya, ya kan? Sementara istri saya nggak tahu, kan bahaya kan? Ini bahaya. juga ya. Mudah-mudahan istri saya nggak. Jangan nonton ya. Jangan sampai nonton Ini ya. bahaya. Ya kan? Oke, Bang Naldi. Mudah-mudahan salah ya kan? Kalau salah ya, mudah-mudahan salah. Buka ya, 3, Ya. 2, 1. Bola. Iya, Bang Naldi kan suka olahraga Mbak Dina, Iya. salah satunya mungkin futsal ya Bang. Ini untuk saya, makasih ya. Sekaligus mungkin Oke. juga menjaga kekompakan gitu ya. Betul, Iya. juga kekompakan, stamina, dan juga semuanya ya. Betul. Karena suka futsal ataupun olahraga. Iya dulu ada ya. rutin kita jadwal di KP Medan. Wah. Nah, sekarang udah nggak sempat lagi. Ini harus dilanjutin lagi berarti ya, Bang Ulan ya. Kalau begitu makasih Bang Rinaldi Ya, Hayat udah hadir terima bersama kasih, kita ya. sama-sama. Untuk bisa sharing mengenai tanya komisioner ataupun tentang pertanyaan masyarakat yang seputar pencatutan NIK ya. Iya. Pencatutan nama
sebagai anggota parpol. Betul. Gitu. Jadi teknisnya bagaimana, cara melihat kita tercatat atau tidak sebagai anggota parpol, kemudian harus mengadu kemana, tadi sudah disampaikan oleh Bang Naldi. Udah terjawab semuanya Ya. ya. Kalau begitu kita pamit undur diri ya. Terima kasih untuk sahabat pemilih yang sudah menyaksikan kita. Tetap saksikan tentunya podcast KPUM di channel Hukmas Kota Medan. KPU Ya. Kota Medan akan ada banyak informasi yang akan kita berikan. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Ya, follow juga akun medsos kami di Twitter, Instagram, dan juga di Facebook. Kalau begitu saya Ginda Febriana. Saya Irana Mamulan. Kita pamit undur diri. Bye Warahmatullahi bye. wabarakatuh. Thank you. Di podcast KPUM bukan kaleng-kaleng. Mau tanya apa saja, boleh. Jangan lupa subscribe, nanti rugi sendiri. Klik loncengnya, dapat info terkini. Oh yeay,